Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Abid Al-Asif dengan NIM 2050 2090 11111010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dalam kelas Bahasa Indonesia Kewirausahaan kelas yang diampu oleh Pak Nanang. Nah, jadi artikel ilmiah yang saya buat itu berjudul Peran Kepemimpinan Digital dalam Mencapai Tujuan Perusahaan. Jadi kita masuk yang bagian pertama yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan berisi 4 poin. Yang pertama latar belakang. Jadi di era digital saat ini sudah banyak lini bisnis yang bertransformasi ke digital. Jadi perlu adanya kepemimpinan digital untuk menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaannya. Nah, namun demikian masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya peran kepemimpinan digital. Jadi pada artikel ini saya akan membahas peran-peran kepemimpinan digital dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu rumusan masalah yang akan bisa saya bahas dalam artikel ini. Yang pertama itu apa pengertian dari peran dari kepemimpinan digital dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu apa strategi implementasi kepemimpinan digital dalam perusahaan, dan yang ketiga yaitu apa manfaat perusahaan jika menerapkan kepemimpinan digital. Jadi artikel ini bertujuan untuk menjelaskan rumusan-rumusan masalah tersebut. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian tentang kepemimpinan digital itu memiliki manfaat teoritis dalam mengembangkan teori kepemimpinan dalam era digital dan memperbarui konsep yang sesuai dengan perubahan bisnis digital. Lalu secara manfaat praktis itu dalam mengidentifikasi pemimpin digital yang kompeten dan merumuskan strategi kepemimpinan digital yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke bab berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka berisi variabel-variabel atau materi-materi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kasus ini saya mencantumkan dua variabel, yaitu yang pertama ada kepemimpinan digital dan juga strategi kepemimpinan digital. Jadi kepemimpinan digital itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memahami, memanfaatkan, dan mengelola teknologi digital dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi hal ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan responsibilitas terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang di era digital. Lalu untuk variabel kedua yaitu ada strategi digital. Ini meliputi pengembangan sumber daya manusia yang andal, lalu pengembangan teknologi, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi kepada era digital saat ini. Lalu bab berikutnya yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu jadi pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jadi menurut Subiono tahun 2016, deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, seperti sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trimulasi atau gabungan. Jadi analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, lalu data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu merupakan data sekunder dengan sumber buku, artikel, dan juga jurnal. Lalu metode pengumpulan data yaitu menggunakan pengumpulan data pencarian yang cermat di perpustakaan digital, database jurnal, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya seperti Google Scholar dan lain-lainnya itu. Lalu analisis yang digunakan dalam artikel ini merupakan content based atau analisis konten yang melibatkan pembacaan, pemahaman, dan sintetis informasi yang diperoleh dari buku dan artikel yang telah dipilih. Lalu saya masuk ke bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan ini menjelaskan rumusan masalah yang telah disebutkan di pendahuluan tadi. Jadi di sini berisi 3 poin sesuai di rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan digital dan urgensinya dalam mencapai perusahaan. Jadi
Kepemimpinan digital merupakan istilah yang mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola, mengarahkan, dan menginspirasi organisasi yang mereka pimpin untuk penggunaan teknologi digital dan transformasi digital secara holistik. Ini menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan peluang bisnis baru yang ada. Nah, lalu urgensinya kepemimpinan digital dalam mencapai keberhasilan perusahaan sangatlah penting dalam era digital saat ini. Hal itu dapat dilihat seperti perubahan pada tingkat lingkungan bisnis, lalu transformasi digital yang telah mengubah lanskap bisnis dengan cepat. Lalu hasil pembahasan yang kedua yaitu strategi implementasi kepemimpinan digital dalam perusahaan. Jadi setelah dari analisis konten base yang telah saya lakukan, ada beberapa strategi seperti strategi yang dapat diterapkan, yaitu seperti menyusun rencana transformasi digital oleh kepemimpinan digital tersebut. Lalu dalam perencanaan tersebut itu melibatkan dan menyiapkan tim manajemen dan karyawan juga dalam proses perencanaan implementasi strategi kepemimpinan digital, dan juga transformasi digital itu juga harus melibatkan perubahan dalam organisasi atau perusahaan tersebut sendiri. Lalu yang ketiga yaitu manfaat penerapan kepemimpinan digital dalam perusahaan. Jadi penerapan kepemimpinan digital dalam perusahaan memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Jadi kepemimpinan digital itu dapat mendorong inovasi dan perubahan yang cepat. Jadi pemimpin dapat memanfaatkan teknologi digital dan data yang ada untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan ide inovatif serta mempercepat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua manfaatnya yaitu kepemimpinan digital memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif antara anggota tim dan departemen yang berbeda. Alat-alat komunikasi digital itu dapat memfasilitasi pertukaran informasi secara real time dan meningkatkan kolaborasi di dalam tim. Berikutnya yaitu penutup. Jadi penutup ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran-saran. Jadi karena tadi hasil pembahasan ada 3, yaitu jadi di sini ada 3 kesimpulan dan juga 1 saran, yaitu juga saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi kepemimpinan digital adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola, mengarahkan, menginspirasi organisasi melalui penggunaan teknologi digital seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu strategi implementasi kepemimpinan digital dalam perusahaan melibatkan penyusunan transformasi digital, partisipasi tim manajemen dan karyawan, adopsi perubahan bertahap, pengelolaan eksistensi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Lalu penerapan kepemimpinan digital dalam perusahaan memberikan manfaat signifikan berupa mendorong inovasi dan perubahan cepat, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim, mengembangkan karyawan, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, dan lain sebagainya. Nah, jadi lalu berikutnya yaitu saran untuk dari penelitian ini. Jadi penelitian itu disarankan untuk mengkaji peran kepemimpinan digital dalam mengelola perubahan organisasi, mendorong inovasi, mengembangkan kompetensi digital, serta memeriksa aspek etika dan privasi dengan tujuan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dalam memaksimalkan peran kepemimpinan digital dalam mencapai tujuan perusahaan di era digital yang terus berkembang ini. Nah, berikutnya ini merupakan daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini. Nah, yang terakhir baru kita di sini memasuki abstrak. Jadi abstrak ini ditulis terakhir, yaitu di dalam abstrak ini berisi latar belakang, metodologi, dan hasil pembahasan. Jadi dari semua yang telah dibahas tadi sebelumnya, dari latar belakang, metodologi, semuanya itu dirangkum dalam abstrak ini supaya ketika ada yang ingin baca artikel ini, gambar umum dari artikel ini bisa dibaca melalui abstrak ini. Nah, jadi cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.